Hai, jumpa lagi dengan si orang gue Black. Apakah kalian setuju jika para koruptor di negara kita dihukum mati? Sama seperti 4 negara berikut yang akan kami bahas kali ini yang telah memberlakukan hukuman mati untuk para koruptor di negaranya. Negara mana sajakah itu? Biar tak penasaran, mari langsung saja kita gas videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video-video baru dari kami. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus bisa memberikan hiburan, informasi, dan manfaat lebih bagi kita semua. It's time to see you work even with a stupid idea. You guys, you. Ayo, ayo. Number 1. Sejak masa pemerintahan Xi Jinping, Cina mulai menerapkan hukuman mati bagi para pelaku korupsi di negaranya. Dalam peraturan tersebut tertulis bahwa seseorang yang melakukan korupsi lebih dari 100.000 yuan atau sekitar 215 juta rupiah berhak menerima eksekusi mati. Di tahun 2021, pemerintah Cina pernah menjalankan hukuman eksekusi mati Lai Xiaomin, seorang bankir sekaligus pejabat Partai Komunis yang melakukan korupsi. Lai Xiaomin ditetapkan sebagai pelaku penerima suap sebesar 1,79 miliar yuan atau sekitar 276,7 juta US dollar. Number 2. Pemerintah Taiwan juga mulai menerapkan hukuman mati bagi para pelaku korupsi di negaranya dan menetapkan hal itu dalam sebuah undang-undang. Dari undang-undang tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan korupsi atas dana untuk mengatasi krisis ekonomi atau dana bencana alam akan dijatuhi hukuman mati. Selain kepada koruptor, hukuman mati juga diperuntukkan bagi para pelaku pembunuhan dan penyelundupan narkoba. Ini baru keren nih. Number Mantap. 3. Negara tetangga kita, Singapura, juga menjalankan hukuman mati bagi para pelaku korupsi di negaranya. Para koruptor di Singapura bahkan disamakan dengan para pelaku pembunuhan dan penyelundupan obat-obat terlarang. Singapura bahkan masuk dalam jajaran negara yang sering mengeksekusi mati para koruptor di negaranya. Begitu menurut data dari Amnesty International. Dan hal tersebut terbukti sangat efektif hingga negara Singapura dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki kasus korupsi yang terbilang sangat rendah. Indonesia, yuk bisa yuk. Number 4. Selain Singapura, negara di Asia Tenggara lainnya yang menerapkan hukuman mati kepada para tikus-tikusnya adalah Vietnam. Sebagai contoh, pada tahun 2017 yang sempat ramai di dunia maya, pemerintah Vietnam pernah menjatuhkan hukuman mati kepada Nguyen Xuan Son. Dia adalah direktur utama Petro Vietnam yang ditetapkan sebagai penerima gratifikasi saat menjabat. Tak hanya itu, Nguyen Xuan Son juga pernah menetapkan kebijakan yang salah hingga perusahaan negara milik Vietnam tersebut mengalami kerugian hingga 69 juta US dollar atau sekitar 993 miliar rupiah. Namun hukuman mati bagi para koruptor ini tidak berlaku bagi para wanita hamil dan wanita yang masih merawat balita. Sebagai gantinya, mereka akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nah, begitulah sobat-sobit sekalian ulasan kami si orang gue Black tentang 4 negara yang memberlakukan hukuman mati bagi para koruptornya. Sedangkan di negara kita sendiri, Indonesia tercinta ini, hukuman mati bagi para koruptor nyatanya masih menjadi pro dan kontra hingga saat ini.
Bahkan Komnas HAM menentang keras hal tersebut karena hal itu dinilai tidak akan bisa efektif memberantas korupsi. Pertanyaannya sekarang adalah, jika hukuman mati saja dinilai tidak akan bisa efektif untuk memberantas korupsi, lah terus yang efektif itu apa? Kalau menurut kalian gimana? Apa kira-kira hukuman yang tepat dan efektif serta bisa menimbulkan efek jera bagi para koruptor? Silakan tulis di kolom komentar. Ya sudahlah, saya Boy Paijo mewakili seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang sudah jengah dengan tindakan korupsi, pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan mohon dimaklumi saja karena kami di sini memanglah tidak lebih pintar dari kalian-kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. It's time to see you work even with a stupid idea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tikus bisa dibasmi jika kucingnya saja sudah tidak bergigi atau malah mungkin mengompongkan diri?